Chapter 31. Gairah sang CEO dingin. Pagi ini Fandi begitu semangat untuk pergi ke kantor, karena nanti dia akan makan siang bersama Anggun. Fandi bersiul-siul sambil menyisir rambutnya. Perfect, ucap Fandi setelah melihat penampilannya di cermin. Fandi turun ke bawah untuk menikmati sarapannya. Sepi banget ya apartemen gue, coba kalau udah punya istri pasti seneng banget. Pagi-pagi udah ada yang siapin sarapan, kalau pulang kantor ada yang nungguin dan tidur ada yang nemenin, gumam Fandi. Sementara itu di apartemen Anggun ada perdebatan antara Sinta dan Sisil di meja makan. Aska duduk sama gue, ucap Sinta. Nggak bisa Aska sama gue. Sil, badan lo itu kan kurusan, jadi kalau lo pangku Aska nggak bakal kuat, biar gue aja ya. Walaupun badan gue nggak segede lo, tapi gue cukup kuat buat pangku Aska. Sudah, kalian ini seperti anak kecil aja, Aska biar duduk sendiri adil kan, sekarang lanjutin makannya, jangan ada yang bersuara, ucap Anggun. Mereka pun diam dan melanjutkan sarapan tanpa ada satu pun yang bersuara. Apartemen Aldi. Aldi yang juga akan bersiap-siap pergi ke kantor. Gue pakai sepatu yang kemarin gue beli aja kali ya, ucap Aldi. Dengan semangatnya Aldi mengambil paper bag yang berisikan sepatu yang dia beli kemarin. Heh, kok sepatunya jadi sepatu cewek gini? Apa gue salah ambil ya kemarin, ucap Aldi sambil berpikir kenapa sepatunya bisa berubah jadi sepatu cewek. Akhirnya Aldi mengingat kejadian di mana dia bertabrakan sama seorang cewek. Mungkin paper bag gue ketukar ama tuh cewek. Aldi memakai sepatunya yang lain. Dia pun mengambil kunci mobilnya, dan keluar dari apartemennya. Setelah Anggun mengantarkan Aska ke sekolahnya, Anggun dan kedua sahabatnya pun langsung menuju kantor. Di perjalanan menuju kantornya Anggun teringat akan janjinya sama Fandi. Sil, gue entar nggak ikut makan siang bareng kalian ya, ucap Anggun. Emang lo mau kemana? Tanya Sisil. Gue ada janji sama seseorang, ucap Anggun. Janji sama kakak tampan yang dibilang Aska ya? Tanya Sinta. Bukan, ucap Anggun gugup. Sisil yang melihat Anggun gugup pun tak tahan untuk menggoda Anggun. Wah, kayaknya teman kita ini bakal melepas status jomblonya Sin. Ucap Sisil. Kayaknya sih, lo harus cerita sama kita Anggun, ucap Sinta. Kalian apaan sih, siapa juga yang mau pacaran, tutur Anggun. Kalau iya pun nggak apa-apa kali Gun, kita ikut seneng malah, ucap Sinta. Jangan lupa entar kenalin sama kita yang Gun, ucap Sisil. Fandi yang sudah sampai di kantor pun langsung menuju ruangannya. Sebelum masuk ke ruangan Fandi melihat ruangan Aldi yang kosong. Tumben tuh anak belum datang, atau gue yang datangnya kecepatan, ucap Fandi sambil berlalu dari ruangan Aldi. Aldi yang baru sampai di kantor dan melihat mobil Fandi sudah terparkir di sana. Mimpi apa dia cepat datang ke kantor, ucap Aldi sambil berlalu menuju lift. Sampai di pintu lift Aldi melihat Anggun dan kedua sahabatnya. Itu bukannya cewek yang kemarin di mall, ternyata dia sahabatnya Anggun, ucap Aldi. Sinta yang merasa ada yang melihatnya pun mencoba menoleh. Bukankah itu cowok yang kemarin, ucap Sinta. Ting. Pintu lift karyawan terbuka, Anggun dan Sisil pun masuk tapi tidak dengan Sinta. Sin, buruan entar pintunya ketutup, ucap Sisil. Kalian duluan, gue ada perlu sebentar, ucap Sinta. Sebelum Anggun menjawab pintu lift sudah tertutup. Sinta, kenapa yang Gun, kok aneh gitu? Ucap Sisil. Entar kita tanya sama Sinta, ucap Anggun. Aldi yang melihat Sinta menghampirinya pun mengurungkan niatnya masuk lift. Maaf, apa boleh minta waktu Anda sebentar Tuan, ucap Sinta. Boleh Nona, ucap Aldi. Mereka pun duduk di bangku pojok dekat lift. Tuan, maaf sebelumnya,
Soal kejadian di mall kemarin sepertinya paper bag kita tertukar, sepertinya begitu Nona, bisakah Tuan membawakannya ke kantor? Bisa, tapi bolehkah saya minta bantuan Nona? Tanya Aldi. Kalau boleh tahu bantuan apa yang Tuan perlukan? Tanya balik Sinta. Weekend nanti tolong Nona bawa Anggun ke taman kota. Tuan kenal sama Anggun? Kenal dekat sih enggak, tapi sahabat saya suka sama dia. Tuan mau komblangin Anggun sama sahabat Tuan gitu? Iya, begitulah. Apa Anda mau bantu saya Nona? Tanya Aldi. Saya akan coba Tuan, tapi sepertinya sahabat saya sudah suka sama seseorang Tuan, kata Sinta. Benarkah berarti sahabat saya terlambat? Tapi nggak ada salahnya kita coba dulu, ucap Aldi. Baiklah, akan saya coba, ucap Sinta. Boleh saya minta nomor ponsel Anda Nona? Tanya Aldi sambil memberikan HP-nya. Boleh Tuan, jawab Sinta sambil mencatat nomor HP-nya di ponsel Aldi. Siapa nama Anda Nona, biar saya kasih nama nomor Anda di kontak HP saya. Nama saya Sinta dan bisakah kita tidak bicara terlalu formal, ucap Sinta. Oh tentu Nona Sinta, ucap Aldi. Mulai sekarang cukup panggil saya Sinta aja tanpa embel-embel Nona di depannya. Oke, dan kamu cukup panggil nama saya Aldi tanpa embel-embel Tuan juga di depannya. Mereka pun tertawa bersama. Sinta, lama banget sih Gun? Tanya Sisil. Sabar Sil, entar lagi juga datang tuh anak, jawab Anggun. Benar saja, tidak lama Sinta datang dengan wajah yang ceria. Lo abis dari mana Sin? Tanya Sisil. Iya baru datang, wajah langsung ceria gitu, ucap Anggun. Sinta pun menceritakan kepada sahabatnya tentang dia ketemu sama Aldi tadi, tapi Sinta tidak memberitahu rencana Aldi untuk mencoblangkan Anggun. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan waktu makan siang pun tiba. Ting bunyi pesan masuk ke HP Anggun. Anggun pun melihat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Temui aku di ruangan CEO. Apa ini nomornya si Om ya, gumam Anggun. Gun, gue ama Sisil duluan ya, kan lo mau ketemu sama Pangeran Iyo, ucap Sinta. Apaan sih lo, ucap Anggun malu-malu. Jangan lupa traktir kita kalau kalian udah jadian, ucap Sisil sambil berlalu meninggalkan Anggun. Setelah memastikan gak ada orang, Anggun pun pergi menuju ruangan Fandi. Tanpa Anggun sadari, Dona melihat Anggun pergi ke ruangan CEO. Dasar wanita jal, ucap Dona. Akhirnya Anggun sampai di ruangan Fandi. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Fandi. Anggun pun masuk ke dalam ruangan Fandi. Kamu kok lama banget sih, ucap Fandi sambil menghampiri Anggun. Om mau makan siang di mana? Tanya Anggun. Aku mau makan di sini aja. Kok di sini sih Om? Ini kan ruangan CEO, entar apa kata karyawan lain kita makan di sini. Nggak apa-apa kok, lagian nggak ada yang berani marahin aku, ucap Fandi sambil membawa Anggun duduk di sofa. Anggun yang kaget karena di meja itu sudah tersedia 2 porsi steak dan 2 gelas jus jeruk. Yuk makan, entar keburu dingin, ucap Fandi. Fandi memotong steaknya kecil-kecil dan memberikannya pada Anggun. Nih biar kamu nggak susah lagi memotongnya, ucap Fandi sambil memberikan steak yang sudah terpotong kecil-kecil. Makasih Om, ucap Anggun. Mereka pun makan dengan tanpa bersuara. Setelah makan, Anggun membawa piring kotor dan mencucinya. Anggun pun duduk kembali di sofa ruangan Fandi. Gun, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, ucap Fandi. Ngomong aja Om, aku dengerin kok, ucap Anggun. Fandi pindah duduk ke sebelah Anggun. Gun, panggil Fandi sambil memegang tangan Anggun. Dek. Jantung Anggun berdetak karena Fandi tiba-tiba memegang tangannya. Kalau aku bilang aku suka sama kamu, kamu percaya nggak? Tanya Fandi. Maksud Om apa? Aku nggak ngerti. Aku suka sama kamu Gun, ucap Fandi to the point. Dek dek dek. Detak jantung Anggun kembali cepat mendengar ucapan Fandi tadi. Apa Om nggak salah ngomong, ucap Anggun.
Aku nggak salah ngomong kok Gun, itu emang tulus dari dasar hati aku. Aku belum bisa jawab sekarang Om, ucap Anggun. Kamu nggak perlu jawab sekarang Gun, aku tahu kamu belum mempunyai rasa sama aku, maka izinkan aku buat membuktikan cinta aku ke kamu. Chapter 32. Aku bingung harus jawab apa ucap Anggun, kamu nggak perlu bingung, kalau kamu masih belum yakin sama perasaan kamu, cukup kamu beri aku waktu untuk membuktikan perasaan aku ke kamu, ucap Fandi. Anggun yang melihat kesungguhan Fandi pun tersenyum. Aku akan berikan waktu buat Om. Fandi yang mendengar ucapan Anggun tadi spontan, membawa Anggun ke dalam pelukannya. Terima kasih kamu udah mau memberikan aku waktu ucap Fandi sambil memberikan kecupan di kening Anggun. Taman kota. Akhirnya hari di mana janji Sinta untuk membawa Anggun ke taman kota datang juga, dan disinilah mereka sekarang. Kita ngapain kesini sih Sintanya Anggun? Gue kan udah bilang juga tadi di apartemen, jawab Sinta. Iya tapi kenapa harus sama gue juga? Lagian yang sepatu ketukar itu kan Iyo bukan gue. Udah diam dulu napa, bawel banget. Anggun yang mendengar ucap Sinta kepadanya pun mengerucutkan bibirnya kesel. Tidak berapa lama Aldi datang dan langsung menghampiri Sinta dan Anggun. Hai, sorry telat, udah lama ya nunggunya, ucap Aldi. Enggak juga kok, lagian kita juga baru datang, ucap Sinta. Anggun yang belum melihat wajah cowok yang lagi bicara sama Sinta pun cuma berdeham, ehim. Oh iya sampai lupa kenalin ini sahabat aku Anggun, dan Anggun ini Aldi ucap Sinta sambil memperkenalkan Aldi. Anggun dan Aldi pun saling memperkenalkan diri. Kamu udah lupa sama saya? Tanya Aldi. Maksud kamu kita pernah ketemu gitu, jawab Anggun. Wah saya tidak menyangka kamu bakal secepat itu melupakan saya. Sinta hanya jadi pendengar antara Anggun dan Aldi. Anggun mencoba mengingat-ingat wajah Aldi di mana mereka pernah ketemu, dan akhirnya Anggun pun ingat. Astaga mampus gue bakal dipecat nggak ya gumam Anggun dalam hati. Maaf Pak bukan maksud saya lupa abis penampilan Bapak beda sama yang waktu di kantor, ucap Anggun malu. Ya Aldi sekarang memang memakai baju santai beda dengan penampilan biasanya yang selalu memakai jas. Nggak apa-apa kok Gun, santai aja ngomongnya ini bukan di kantor jadi jangan panggil saya Bapak, kesannya saya kelihatan tua, ucap Aldi. Hei iya Pak, Aldi, ucap Anggun gugup. Duduk dulu yuk, ucap Sinta yang dari tadi hanya mendengarkan omongan mereka. Lo nggak bilang kalau kenal sama CEO perusahaan kita bisik Anggun di telinga Sinta. Gue nggak kenal sama CEO kita kok ucap Sinta. Aldi yang melihat Sinta dan Anggun berbisik-bisik pun berdeham. Maaf ya Al, ucap Sinta. Gun ada yang mau kenalan sama kamu ucap Aldi. Kita udah kenalan, ucap Anggun. Bukan aku Gun tapi teman aku. Teman? Tapi aku lihat kamu datangnya sendiri, ucap Anggun. Bentar lagi dia bakal datang kok, tunggu ya, dan benar saja tidak lama Fandi datang dengan memakai kaos warna putih dan celana pendek jauh dari kesan mewah. Anggun yang melihat orang yang dimaksud Aldi. Dek, Om, gumam Anggun. Fandi pun berjalan mendekati Aldi, alangkah kagetnya Fandi karena melihat Anggun ada di depannya. Brongsek nih si Aldi, emang bener-bener temen gak ada akhlak, dia ngerjain gue, kenapa dia nggak bilang mau nemuin Anggun, jatuh sudah harga diri gue sebagai CEO yang tampan, awas lu Al, gumam Fandi dalam hati. Aldi yang melihat ekspresi Fandi pun tertawa kecil. Flashback on. Di apartemen Fandi. Fan temanin gue ke taman kota yuk. Males ah. Lagian tumben-tumben lo mau kesana. Ya refreshing dikit bro, mumpung libur kerja, mau ya. Ya udah gue ganti baju dulu. Nggak usah ganti baju lagian pakaian lo sekarang tetap kece kok, ucap Aldi sambil tersenyum licik. Ya udah yuk jalan, ucap Fandi tanpa curiga. Flashback off. Sorry ya telat, ucap Fandi.
Nggak apa-apa kok, kita juga baru nyampe, jawab Anggun bohong. Kenalin, ini Sinta, sahabat aku, ucap Anggun. Fandi dan Sinta saling memperkenalkan diri, dan mereka pun saling bercerita dan sekali-sekali juga ketawa. Oh iya Sin, kita beli minum dulu yuk, ucap Aldi. Yuk, bentar yang Gun, gue beli minum sama makanan dulu. Iya, jangan lama-lama perginya, ucap Anggun tanpa curiga. Gue tinggal dulu ya, titip sahabat aku ya Van, ucap Sinta sambil berlalu meninggalkan Anggun dan Fandi. Gun, Om duluan deh yang ngomong, kamu duluan deh. Hening. Setelah lama diam akhirnya Fandi mencoba buka suara. Gun, gimana perasaan kamu ke aku sekarang? Tanya Fandi. Aku juga belum tahu sih Om, tapi di saat aku berada dekat kamu, aku merasa nyaman, jawab Anggun sambil tersenyum. Aku akan sabar menunggu kamu Gun. Sinta sama Aldi kemana sih, kok lama banget beli minumnya, ucap Anggun. Kita tunggu aja dulu. Tidak berapa lama Aldi dan Sinta datang dengan membawa minum dan beberapa cemilan. Lama amat sih kalian pergi beli minumnya, ucap Anggun. Ya gimana nggak lama belinya, ngantri tadi, jawab Sinta bohong. Mereka pun menikmati minuman dan cemilan yang dibeli Sinta dan Aldi. Gun, ada yang mau aku bilang sama kamu, ucap Aldi. Bilang aja Al, aku denger kok, jawab Anggun. Sebenarnya aku bukan CEO perusahaan Dwi Pangga, tapi aku asistennya Fandi, ucap Aldi. Uhuk, Anggun tersedak mendengar ucapan Aldi tadi. Maksud kamu, yang CEO itu Fandi gitu, ucap Anggun. Sinta yang mendengar ucap Aldi pun hanya bersikap biasa aja, karena emang Aldi sudah menceritakan kepada Sinta tadi sewaktu membeli minuman. Iya, Fandi CEO kita, ucap Sinta. Lo juga udah tahu, sejak kapan? Tanya Anggun. Tadi pas gue beli minuman Aldi udah ceritain semuanya sama gue, semuanya, ucap Anggun. Iya semuanya, sampai lo bilang Fandi asisten Aldi, ucap Sinta sambil ketawa mendengar cerita Aldi tadi. Anggun pun hanya bisa diam dan tertunduk malu, mereka pun bercanda dan tertawa bersama.